Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa berdiskusi pada malam hari ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ananda semua, Ibu selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila, pertama sekali mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ananda ya bergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Ini adalah sebuah upaya kita ya agar tetap bisa berkomunikasi, agar tetap bisa mendapatkan ilmu pengetahuan meskipun tidak di jam perkuliahan. Ya, oleh karenanya Ibu mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ananda. Ya. Nah, pada malam hari ini sebagaimana kita sepakati pada grup WA ya, Ananda sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang akan tampil pada malam hari ini adalah kelompok 2. Nah, kelompok 2 baik dari kelas sesi 65 maupun sesi 63 ya, betul? Oke. Nah, untuk sesi 65 siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Sesi 65, siapa ketua kelompoknya? Ketua kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan PowerPoint kelompok 2, kelompok sesi 65? Saya sendiri, Bu. Abiyu Arkan. Oke, ya, Bu. baik. Artinya kita tunjuk langsung ya bahwa Abiyu Arkan adalah ketua dari kelompok 2 sesi 65 ya Nanda ya? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, kalau yang sesi 69, 63 ya? 63. 63 siapa ketua kelompoknya? Siapa yang akan presentasi dari sesi kelas 63? Siapa? Atau salah satu sajalah. Sesi 63 siapa yang akan tampil menjadi presenter? Halo? Sekarang sesi 63 siapa? Coba, saya Bu gitu. Silakan dijawab. Atau hanya sesi 65 saja? Hanya sesi 65, hanya satu kelas. Kelas yang satu lagi, ininya mana? Partnernya mana? Nggak ada. Nggak satu pun yang hadir. Ini satu kelas semua ini. Sesi 65 semua, betul? Oke, belum ada respon ya. Oke, begini saja karena waktu kita terus berjalan ya, supaya tidak semakin larut kita melaksanakan diskusi ini. Ibu persilahkan kepada Abiyu Arkan, Ananda untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Lalu Ibu akan ajukan pertanyaan, ya pertanyaan kepada anggota kelompoknya yang lain. Kalau ada mahasiswa yang ingin menjawab, Ibu persilahkan juga ya, karena ini bagian dari proses pembelajaran. Kepada Abiyu, apakah Ananda sudah siapkan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ibu akan setting dulu ya, supaya bisa Ananda sharekan ke dalam diskusi kita. Oh, sorry. Oke, silakan Abiyu Arkan. Ananda silakan share PowerPoint. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 dari sesi 65 akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada periode pengusulan Pancasila, yang kedua ada periode perumusan Pancasila, dan yang ketiga ada periode pengesahan Pancasila.
Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Dari periode pengusulan Pancasila ini, yang bakal terjadi adalah cikal bakal munculnya ideologi bangsa diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 yang merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan. Selanjutnya, sidang-sidang BPU PKI berlangsung secara bertahap. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, awal perumusan Pancasila dalam sidang BPU PKI. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichiban Ase yang seorang Jepang. BPU PKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Kemudian tokoh-tokoh yang mengusulkan Pancasila yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Sukumo. Insinyur Soekarno salah seorang pengusul dasar negara yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan itu diberi nama Pancasila. Pidato lisan Soekarno ini yang kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila pada tahun 1947. Ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya desoekarnoisasi oleh penguasa Orba, sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Setelah pidato, Soekarno sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara, filosofis Grundslag, yang diusulkan oleh Soekarno. Kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. 8 orang itu diantaranya yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Atta yang bertugas menampung usul seputar calon dasar negara. Kemudian sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni berhenti untuk sementara. Kemudian periode perumusan Pancasila. Pada tanggal 7 Agustus tahun 45, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi, yang pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia, atau yang disingkat dengan PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno
Hatta dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo Supomo, Abdul Qadir, Yap Chonbing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latu Harhari, IGD Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hashim, Muhammad Hasan, dan kawan-kawannya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh para pemimpin nasional untuk segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kemudian periode pengesahan Pancasila. Pada periode pengesahan Pancasila ini, pemanggilan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodingrat oleh penguasa militer Jepang ke Saigon pada 12 Agustus 1945. Pemanggilan ini untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dan Soekarno dan kawan-kawannya, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu, maksudnya adalah mengamankan. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 12 malam menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya naskah tersebut diketik oleh Sayuti Medlik. Isi dari teks proklamasi yaitu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semua bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintahan Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Singodimejo. Pada tanggal 27 Agustus 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.
Setelah kemerdekaan Indonesia dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pihak Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih dari 4 tahun. Setelah agresi, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan. Perubahan bentuk negara dari Negara Serikat ke Negara Kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Permasalahannya ialah ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan, ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara di kemudian hari. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekret. Dekret ini dikeluarkan dikarenakan sidang gagal dalam membuat undang-undang yang definitif sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dekret Presiden Soekarno, 5 Juli 1959, pelaksanaan sistem pemerintahan negara seharusnya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali undang konsekuensi sebagai penulisan Pancasila sebagaimana terbus 1945. Yang kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagai amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 45. Yang ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Lalu terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP nomor 11 MPRS garis miring 1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida. Artinya, kekuasaan Soekarno berada pada posisi tertinggal. Pertentangan antar pihak begitu keras seperti yang terjadi antar tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September. Pada peristiwa Gerakan 30 September PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat itu intinya berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar ini juga menjadi kontroversial di belakang hari. Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto kemudian dikuatkan dengan TAP nomor 9 garis miring MPRS garis miring 1966 pada 21 Juni 1966. Dengan demikian, status Super Semar menjadi berubah, yang awalnya hanya sebuah surat perintah Presiden, kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP nomor 18 garis miring MPRS garis miring 1966 yang isinya mencabut TAP nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Konsekuensinya, sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. Kemudian, alasan yang diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa
atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintah Indonesia. Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Bagaimana kata von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, yaitu jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada sumber historis Pancasila, yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila, dan sumber politis Pancasila. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan profan. Tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai perasaan bentuk komunikasi pada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntutan moral diyakini dari Tuhan. Sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok atau berlebihan. Kemudian sumber politis Pancasila. Unsur-unsur politis Pancasila sebagai dasar negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.
Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Bisa dikatakan bahwa generasi wajib bela negara jatuh pada zaman Orde Baru. Tekad pemerintahan yang dibawa kendali Presiden Soeharto adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada era Orba, salah satu upaya konkret pemerintah dalam rangka penanaman nilai-nilai Pancasila adalah melalui penataran pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau disebut P4. Tujuannya antara lain adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Orba, di mana konsep nasionalis, agama, dan sehingga nilai-nilai Pancasila justru menjadi kabur. Sisi baiknya adalah dengan adanya penanaman nilai-nilai Pancasila, maka telah menciptakan keteraturan dan keseragaman. Semua organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kemahasiswaan berdasarkan Pancasila. Tetapi pada sisi yang lain, keteraturan, ketenangan, dan kedamaian oleh sebagian kalangan dianggap sebagai gejala yang dampak di permukaan saja, sebagai bentuk ketakutan atas politik represif rezim Orba. Pancasila dipahami secara tekstual saja, tetapi tidak dipahami secara kontekstual. Redaksi Pancasila beserta butir-butirnya dihafal, tetapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, sangat penting menyamakan persepsi hidup bernegara. Masuk pada masa reformasi, Pancasila dijadikan sebagai hegemoni politik oleh penguasa, yang membuat warga wajib mematuhi setiap kebijakan yang dikeluarkan penguasa dan dianggap bertentangan dengan Pancasila bila warga menolak tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab nomor 3 /MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian-kajian sejarah bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, atau the founding fathers. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan yang pertama, betapa lemahnya pemerintah suatu rezim. Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Mungkin itu saja dari saya sebagai perwakilan kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abiyu. Abiyu bisa ditampilkan videonya biar kami bisa melihat wajah Abiyu. Halo Abiyu. Bisa, Ibu pengen lihat nih wajah Abiyu nih, yang mana nih Abiyu? Kameranya agak Oke, ya. Ya, Ibu apresiasi ya. kameranya Tidak bermasalah, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa saling bertemu wajah ya, bertemu muka ya. Oke, baik. Nah, kita sudah sama-sama dengar ya Ananda ya. Abiyu tadi sudah menjelaskan ya sesuai dengan buku teks yang kita jadikan sebagai sumber rujukan utama mengenai arus ya, istilahnya arus. Kenapa disebut sebagai arus? Karena dia mengalami sebuah perjalanan. Ananda bayangkan sebuah sungai itu dengan arus, maka ada sebuah dinamika di situ. Ada sebuah perjalanan. Dan yang diterangkan oleh teman kita tadi adalah sebuah perjalanan sejarah dari masa ke masa. Ya, lalu ada beberapa konsep yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah perjalanan sejarah bangsa kita ini, sehingga lahirlah ideologi Pancasila. Oke, terima kasih banyak, Ananda. Ya, oke. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 dari kelas yang berikutnya. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nia dari sesi 63. Iya, Bu. Oke, sudah siap untuk presentasi? Insya Allah siap, Bu. Oke, silakan Nia. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode usulan Pancasila. Lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Sidang BPU PKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. BPU PKI diketuai oleh Dr. Jitman Widyodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibagese, orang Jepang. BPU PKI dilantik oleh Ledjen Kumaki Chiharada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 29 Mei 1945. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Ir Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Soepomo. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPU PKI adalah Ir Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945.
Ada 5 bukti gagasan tentang dasar negara yang disampaikan oleh I.R. Soekarno sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno mengusulkan jika peserta sidang yang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosial nasionalisme, demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara, filosof Gronslat yang diusulkan oleh Soekarno. Panitia kecil yang dibentuk 8 orang itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Sutarjo Haji Amin Rais, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta, yang ditugaskan menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Sidang kedua BUPUKI pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, pada 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Kemudian direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Tokoh pembentukan PPKI dengan 21 orang yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rejiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suyo Haji Mijoyo, Surtajo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Cawanding, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangeran, Latuhar Hari, IGD Puja, Hamidan Panji, Suroso, Wahid Hasim, Muhammad Hasan, Sartono Kartodirjo. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi di mana peristiwanya yang terjadi pada 12 Agustus 1945 ketika I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dan Regimen Widyodiningrat dipanggil oleh penguasaan militer Jepang di Asia Selatan, Saigon, untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Soekarno-Hatta dan Regimen kembali ke Indonesia. Akhirnya, proklamasi Indonesia dicetuskan pada 17 Agustus 1945. Teks tersebut ditekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Seharian setelah proklamasi Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bahwa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Dan PPKI yang semulanya adalah badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap sendiri sebagai badan nasional. Sehingga anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang lagi atas prakarsa Soekarno. Dan setelah itu, lahirlah rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B, menanya alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Alasan, ada beberapa alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, karena Pancasila merupakan
Sebagai Indonesia bangsa, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Dan Pancasila juga merupakan sebagai perjanjian luhur tentang Indonesia. C. Menggali sumber historis, sejarah, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila yaitu bersumber kepada tentang sejarah yang berhubungan dengan lahirnya Pancasila dan yang ideologi Pancasila tersebut, sosiologis Pancasila dan politis Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam bangsa pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer dari Pancasila. Pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penataran argumen tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dan TAP nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soeharto sebagai presiden seumur hidup. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the Founding Fathers. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan yaitu betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti bahwa Pancasila merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia. Kemukakan argumen. Baik, Bu. Sampai di sini yang dapat saya bacakan. Baik, terima kasih, Nia. Kita sudah dengar juga ya, Nia menjelaskan mengenai bagaimana perjalanan dari Pancasila. Oke. Sekarang bagi anggota kedua kelompok, mari kita diskusikan apa yang sudah disampaikan oleh kedua teman kita tadi. Ya, jadi Ibu catat ya, siapa yang menjawab, berusaha memberikan pendapat, ide dan gagasannya, itu akan Ibu nilai. Ya, dan ini menjadi momen penting bagi Ananda ya, karena kadang-kadang ada hal-hal yang menjadi luput kita, misal dalam absensi atau dalam tugas-tugas yang harus disubmitkan ke dalam sistem e-learning 2. Pertemuan Zoom ini menjadi cara Ananda ya untuk memperkenalkan diri, untuk memperlihatkan bahwa saya memiliki modal ya, saya memiliki pengetahuan mengenai mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan kesempatan Ananda kalau Ananda punya kemampuan ya memberikan pendapat dan gagasan, karena itu yang rugi nanti Ananda sendiri kalau saya nggak kenal dengan Ananda. Oke, pertanyaan pertama untuk kelompok 2. Ya, kita sudah sama mendengar ya bagaimana tadi Abiu kemudian Nia ya menjelaskan mengenai sejarah Pancasila dari masa ke masa. Ya, karena dia adalah sebuah untaian sejarah, maka istilah yang digunakan dalam bab 2 ini adalah arus ya, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana arus itu berjalan ya, melewati waktunya, melewati masanya, sehingga pada hari ini kita masih terus mengingat bagaimana arus itu berjalan. Nah, pertanyaannya adalah
apa gunanya kita memahami atau mempelajari mengenai sejarah Pancasila ini? Silakan, berikan pendapat. Siapa namanya? Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Melinia Aprilia DMS. Ya, Melinia. Oke. Ini share PowerPoint-nya boleh diturunkan ini Nia. Ya, bentar Bu. Ya, coba di stop PowerPoint agar kita bisa melihat wajah kawan-kawan kita yang lain. Mana? Bisa? Bisa Bu. Oke. Macet itunya Bu. Oke, sudah Ibu bantu ya. Oke, silakan Melinia. Meli. Ya. Apa manfaatnya kita mempelajari sejarah Pancasila? Baik Bu, manfaat dari kita mempelajari sejarah perumusan Pancasila itu terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa sejarah perumusan Pancasila itu sangat penting karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Menurut buku rujukan yang Ibu beri, fungsi kita sebagai mahasiswa mempelajari sejarahnya agar dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan rezim Orde Baru. Karena sesungguhnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Sekian Bu, terima kasih. Jadi dengan bahasa yang lain ya, bahasa yang lebih sederhana, mengapa kita perlu belajar mengenai Pancasila, sebagaimana yang disampaikan oleh teman kita Meli tadi, agar tidak terjadi kesalahpahaman ya, agar tidak terjadi praduga ya terhadap Pancasila itu sendiri. Oleh karenanya perlu ada usaha meluruskan sejarah. Ya, jangan sampai ada anggapan ya. Ya, tadi keluarganya asik diskusi juga ya di bawah. Ya, agar generasi yang hadir pada hari ini ya masih memiliki persepsi yang sama dengan apa yang terjadi di masa yang lampau. Meskipun dari ilmu sejarah ya, sebuah peristiwa itu akan selalu terkuak hal-hal yang sebelumnya tidak diungkapkan ya, atau hal-hal yang belum dijadikan sebagai sebuah peristiwa yang patut kita ingat, tapi untuk Pancasila itu sudah sangat baku, itu sudah menjadi sebuah sejarah yang terdokumentasi dengan sangat baik. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya agar kita lebih menghargai. Ini pertama sekali Ananda manfaatnya, agar kita lebih menghargai ya jasa para pahlawan kita, agar kita lebih bisa menghargai apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka sumbangkan terhadap bangsa kita. Jadi yang pertama manfaatnya yang utama sekali adalah agar kita bisa menghargai. Karena siapa lagi yang menghargai jasa pahlawan kita kalau tidak generasi pada hari ini. Jadi jasa-jasanya itu ya, di mana kita selalu mendoakan mereka, kita selalu mengheningkan cipta, itu adalah bentuk kita bagaimana kita menghargai sejarah. Dan orang agar bisa menghargai, agar bisa kusuk dalam mengheningkan cipta, dia harus tahu dulu sejarahnya seperti apa. Kalau enggak nanti main-main aja itu. Ya, mengheningkan cipta, itu Anda sekedar nyanyi saja tapi tidak tahu ini kenapa orang menundukkan kepala. Kenapa ada juga orang yang meneteskan air matanya. Kenapa kita harus setiap upacara mengheningkan cipta atau setiap kegiatan-kegiatan formal seolah-olah disuruh mengingat kembali sejarah bangsa kita. Karena apa? Karena begitu beratnya perjuangan mereka. Ya, begitu besarnya pengorbanan yang mereka lakukan. Seperti apa pengorbanannya? Kita sudah sama-sama dengar tadi ya bagaimana Abiyu dan Nia menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah bangsa kita. Oke, ada yang lain yang menambahkan apa manfaat dari mempelajari sejarah ya? Jadi sudah ada dua konsep ya. Yang pertama tadi dari Meli tadi menyatakan agar kita tidak sesat, agar tidak melakukan praduga ya yang salah mengenai
sejarah, dan yang kedua adalah agar kita menghargai jasa para pahlawan. Ada yang lain yang melihat manfaat dari mempelajari sejarah Pancasila? Silahkan. Ayo, apa gunanya kita mempelajari sejarah selain yang sudah kita diskusikan? Baru 3 nama ini yang saya catat, ada Meli, ada Abiu, ada Nia. Silakan yang lain. Ayo, sampaikan saja. Ya. Nia, Bu. Silakan Nia. Bagi Nia, Bu, belajar sejarah Pancasila itu merupakan untuk diri sendiri kan, Bu. Seandainya kalau kita tidak belajar sejarah, kita lihat perkembangan seperti sekarang ini, kebanyakan dari anak-anak hanya mengaplikasikan game. Jika tidak diajari sejarah, dari manakah seharusnya dia itu mendapatkan bimbingan atau pedoman untuk dia mengetahui pentingnya sejarah, sehingga dia dapat mengaplikasikannya di jalan untuk dia kehidupan nantinya, Bu. Jadi dengan adanya sejarah, kita belajar sejarah, kita paham bahwa betapa perjuangan para pahlawan untuk mensukseskan dan memerdekakan Indonesia itu sangat susah. Nah, dengan kita belajar sejarah, kita dapat mengaplikasikannya sehingga kita tidak menyepelekan pentingnya nilai sejarah itu. Baik, terima kasih Nia ya. Ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh teman kita tadi Nia, bahwa orang yang tidak paham ya dengan sejarah dirinya, ya kalau kita tidak paham ya, saya ini dilahirkan oleh siapa, asal usul saya bagaimana, gitu kan, maka kita tidak bisa menunjukkan identitas diri kita seutuhnya. Bayangkan kalau kita semuanya dalam keadaan amnesia. Orang yang amnesia itu dia akan kebingungan. Karena dia tidak tahu asal-usul dirinya, dia lupa, ya kan? Dia tidak tahu bagaimana sejarah dirinya, siapa namanya, siapa orang tuanya, di mana dia dilahirkan. Bayangkan kalau seandainya generasi muda kita ini mengalami amnesia sejarah Pancasila. Apa akibatnya fatal, Bu. Iya. Iya, kita tidak bisa menunjukkan identitas diri kita kepada bangsa yang lain. Kita tidak bisa menunjukkan siapa diri kita kepada bangsa yang lain. Apa yang membedakan diri kita dengan diri orang lain? Karena apa? Ada amnesia di situ. Ada lupa diri di situ. Siapa namanya? Lupa. Di mana asalnya? Lupa juga. Bayangkan kebingungan yang dialami oleh generasi kita kalau mereka tidak mau ya, atau tidak mau untuk memaksa dirinya belajar mengenai sejarah. Nah, kenapa Pancasila ini harus dipelajari menjadi sebuah kewajiban? Karena ini adalah ideologi kita. Karena ini adalah falsafah bangsa kita. Karena ini adalah pedoman hidup bangsa kita. Karena ini adalah dasar negara kita. Banyak sekali ya nama-nama yang diberikan untuk Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, sebagai dasar negara, ya, sebagai dasar hukum di Indonesia. Ya, ada banyak nama yang kita berikan kepada Pancasila. Nah, lalu kita tidak tahu itu, ya, atau tidak mau tahu mengenai sejarah Pancasila pada hari ini, maka kita akan kehilangan identitas kita. Ya, tidak tahu kita bagaimana cara bersikap, apakah mau meniru gaya orang Korea, apakah mau meniru gaya orang Amerika Serikat, atau apakah kita meniru gaya orang Jepang misalnya. Karena apa? Karena kita lupa dengan sejarah kita. Kita lupa asal-usul kita. Nah, itulah akibat fatal dari sebuah generasi muda yang tidak mengenal sejarah bangsanya. Yang dalam hal ini adalah sejarah mengenai Pancasila. Oke, terima kasih banyak Nia ya, sudah lengkap, sudah jawaban dari pertanyaan pertama. Ya, oke, sekarang Ibu masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang Ananda pikirkan ya ketika melihat nama-nama yang muncul sebagai anggota BPUPKI, anggota PPKI, ya, kemudian proklamator bangsa kita. Apa yang terbayang oleh Ananda ya ketika nama itu berulang kali kita sebut, nama itu berulang kali kita bahkan disuruh hafal ya oleh pelajaran IPS atau pelajaran sejarah di
level SMP dan SMA. Mengapa? Mengapa kita harus mengingat nama mereka? Silakan. Jawab saja. Kenapa kita harus tahu ya siapa? Saya, Bu. Iya, siapa? Maulia, Bu. Maulia, silakan Maulia. Menurut saya rasa terima kasih dan menghargai karena jasa mereka. Karena tanpa adanya mereka, ideologi Pancasila tidak akan terbentuk. Oke ya, sama seperti alasan mempelajari sejarah Pancasila tadi ya, agar kita lebih menghargai. Ada yang lebih bisa memberikan jawaban yang lebih bagus? Silakan. Saya, Bu. Nada, oke Nada, silakan Nada. Karena kita perlu mengetahui siapa orang yang telah berjasa kepada negara ini, yang memperjuangkan kemerdekaan ini, sehingga kita sampai saat ini bisa hidup dengan tanpanya ada penjajahan dan penting juga bagi kita mengetahui merekalah orang-orang yang perlu kita kenang jasanya, dan merekalah orang-orang yang sudah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan ini. Udah, Bu. Ada yang lain? Masih sama ya jawabannya dengan si Maulia dan Nada ya. Oke, silakan. Siapa? Abiu, Bu. Abiu, silakan Abiu. Bayangan saya ketika mengingat para pahlawan yang sudah bekerja keras untuk kemerdekaan Indonesia ini, kita sebagai penerus bangsa harus tahu apa saja yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan sebelumnya, karena pahlawan-pahlawan sebelumnya itu mereka memperjuangkan kemerdekaan itu untuk generasi-generasi selanjutnya, dan yang mereka hadapi itu bukanlah bangsa-bangsa mereka sendiri, melainkan bangsa lain, sehingga kita sebagai siswa dan mahasiswa harus selalu mengingat jasa mereka agar kita selalu termotivasi. Bagaimana sih para pahlawan itu bisa terus semangat untuk kemerdekaan negaranya. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih ya Abiu ya. Kalau Ananda baca lagi ya buku dari bab 2 itu ada sebuah ungkapan ya yang dituliskan oleh penulisnya, yakni mereka ya yang tergabung dalam anggota BPUPKI ataupun PPKI ya, kemudian para proklamator bangsa kita, mereka adalah orang-orang terbaik dari bangsa kita. Ya, bahwa mereka adalah orang-orang cerdas ya, yang kemudian dikumpulkan ya, kemudian mereka dimintai pendapatnya, dimintai berpikir keras bagaimana caranya ya agar saat itu kita bisa menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Artinya bangsa kita punya modal pada saat itu. Modal intelektual, modal semangat. Dan orang yang memiliki modal intelektual dan modal semangat itulah yang akhirnya berkumpul. Kemudian dibentuklah BPUPKI dan PPKI dan para proklamator bangsa kita. Nah, yang perlu kita ambil hikmahnya ya ketika melihat nama-nama itu adalah
bahwa yang pertama sekali untuk bisa merdeka itu adalah adanya sebuah kemandirian. Itu kata kuncinya. Ya, kemandirian ya untuk bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada, kemudian kita segera menuju kemerdekaan. Nah, yang punya kekuatan seperti itu adalah orang-orang yang selalu disebutkan namanya dalam BPUPKI dan PPKI tadi. Ya, kalaupun ada mungkin nama yang lain, tapi sejarah kita menuliskan nama mereka. Ya, sejarah kita menuliskan nama mereka secara berulang kali di berbagai buku sejarah, ya buku pendidikan ilmu sosial, bahwa inilah nama-nama yang berkontribusi besar terhadap kemerdekaan bangsa kita. Dan ketika melihat itu, yang harus kita pikirkan bersama adalah inilah modal bangsa kita pada waktu itu. Untung mereka ada, untung mereka punya sebuah kekuatan semangat, untung mereka memiliki sebuah modal kekuatan, ya, untuk bisa menghadapi penjajahan, ya, lalu kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, orang kalau sudah punya semangat, lalu dia punya sebuah kecerdasan, maka akan muncul sebuah kemandirian. Jadi kalau Ananda tidak punya semangat, kemudian tidak punya kecerdasan atau tidak punya intelektual, maka akan susah menjadi orang yang mandiri. Karena dia menjadi sebuah rangkaian. Dia menjadi sebuah sumber, ya. Jadi usahakanlah ya agar Ananda nanti bisa hidup mandiri, Ananda tetap mempertahankan semangat, Ananda tetap mempertahankan atau meningkatkan secara terus-menerus kekuatan berupa ilmu pengetahuan dan intelektual. Karena sejarah membuktikan itu. Ya, kalau kita belajar BPUPKI, ada lihat nama itu, inilah orang-orang yang punya kekuatan, yang punya semangat, lalu mereka berkumpul menjadi sebuah kekuatan besar dan secara mandiri bisa merdeka dari penjajahan. Itu poinnya. Ya, nah di dalam buku itu juga disebutkan bahwa mereka yang masuk sebagai personal BPUPKI itu adalah mereka yang punya integritas dan mereka punya rekam jejak ya sebagai pemimpin di tempatnya masing-masing. Mereka itu adalah kumpulan dari the best minds atau the best karakter yang dimiliki oleh suatu bangsa. Ya, begitu cara kita melihat nama-nama itu. Ya, bisa dilihat lagi ya siapa-siapa saja orangnya tadi sudah disebutkan ya. Kita bahkan disuruh hafal ya siapa yang menjadi anggota BPUPKI. Untuk apa? Untuk itu menjadi cambuk bagi generasi kita. Ya. Ketika ada 65 orang yang bergabung dalam anggota BPUPKI, maka ada 65 intelektual di situ. Ada 65 orang yang memiliki semangat kuat di situ dan memiliki kemandirian di situ untuk bisa menjadi sebuah bangsa yang merdeka, terbebas dari penjajahan Belanda dan tidak ada intervensi Jepang di dalamnya. Inilah the best minds, ya inilah the best pemikiran ya yang dimiliki oleh bangsa dan the best karakter. Jadi pemikirannya yang terbaik, ya karakternya yang terbaik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita masih punya ya generasi hari ini yang memiliki atau menjadi orang-orang yang tampil memiliki pemikiran yang terbaik dan memiliki karakter yang terbaik seperti yang ada pada masa sebelum kita merdeka itu? Apa jawabnya? Ya, apakah nanti ada di antara kelas ini yang muncul menjadi orang yang memiliki pemikiran unggul, yang memiliki semangat, yang memiliki kecerdasan intelektual, ya, yang memiliki sebuah karakter ya yang unggul untuk bisa menjadi penentu bangsa ini? Ada, Bu. Ini menjadi cambuk ya, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita ketika kita belajar historis mengenai Pancasila. Kita punya modal itu pada waktu itu. Dan modal ini harus terus-menerus kita kembangkan sampai hari ini sehingga nanti muncullah kemajuan bangsa ya, muncullah sebuah kejayaan bangsa karena terus-menerus setiap individu-individu yang ada di bangsa Indonesia ini menjadikan dirinya the best minds dan the best karakter. Itu yang harus kita pikirkan ya ketika kita melihat
rentetan nama dari anggota BPUPKI dan PPKI dan juga para proklamator bangsa kita. Oke ya. Sekarang Ibu masuk pertanyaan yang ketiga. Ya, ini yang jawab nih masih 5 orang ya. Tadi siapa ya? Yang sebelum Ibu catat dulu namanya. Maulia ya, Maulia. Satu lagi siapa tadi namanya? Nada. Nada ya. Nada, ada Maulia, ada Nada. Oke, sudah ada 5 nama yang Ibu catat. Ya, masih ada 3 pertanyaan yang lain ya untuk Nada sampaikan pada diskusi kita pada hari ini. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ya, apa yang dimaksud Pancasila sebagai identitas bangsa? Silakan. Pancasila sebagai identitas bangsa. Apa artinya itu? Silahkan, ayo, ini ada 18 orang ini. Ayo, coba saya jawab ya, nggak usah perlu takut, salah, segala macam. Coba Bu. Oke, silahkan Meli. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mengapa apa yang dimaksud Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia? Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Menurut buku rujukan yang Ibu beri, itu berkaitan dengan budaya, yang mana budaya memiliki arti yaitu proses dan cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola serta dikembangkan secara terus-menerus. Nah, budaya itu menjadi identitas bangsa. Identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila lahir dari ikulturasi dan akulturasi. Ikulturasi adalah proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Sedangkan akulturasi perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Jadi Pancasila itu menjadi identitas bangsa Indonesia karena mengalami proses akulturasi dan akulturasi serta Pancasila diturunkan secara turun-temurun dan menjadi dasar bagi negara NKRI. Terima kasih. Baik, terima kasih Meli. Ada yang lain? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya maksud dari Pancasila sebagai identitas suatu bangsa itu bagaimana Pancasila macet. Tidak apa-apa, kamu masih bisa dengar suaranya Sri. Dimatikan saja videonya, nanti kita dengar suaranya Sri. Lanjut Sri. Bagaimana Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia untuk mendorong kita terus berada pada jalur yang atau tetap pada jalannya apabila kan sekarang ini ada arus globalisasi. Jadi kita tetap dinamis seperti contohnya kita kan memiliki budaya. Jadi bagaimana budaya seperti kayak budaya Minangkabau, budaya Aceh dan lain sebagainya itu tetap dipertahankan agar semua arus globalisasi yang terjadi itu bisa menjadi penguat bagi Indonesia apabila kita tuh memiliki pedoman, memiliki landasan, memiliki identitas untuk menghadapi sebuah globalisasi di masa depan. Menurut buku pada rujukan Pancasila ini, bagaimana Pancasila itu sebagai identitas kultural bagi masyarakat Indonesia, karena apabila kita telusuri banyak sekali peradaban seperti berbagai
agama, kemudian tradisi, norma, kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat. Sehingga inilah identitas atau jati diri yang dimiliki oleh Indonesia untuk yang perlu dipertahankan dalam era globalisasi seperti ini. Menurut saya itu, Bu. Oke, baik, terima kasih Sri Rezeki ya. Oke, ada yang ingin menambahkan jawaban Sri tadi? Apa maksudnya Pancasila sebagai identitas bangsa? Nambahkan sedikit lagi boleh, Bu? Boleh, silahkan. Meli. Terima kasih, Bu. Mengapa disebut Pancasila sebagai identitas bangsa? Kita mengetahui bahwasanya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Nah, mengapa disebut identitas bangsa? Kita kan tahu Indonesia itu terbentuk dari kemajemukan, baik itu kemajemukan budaya, kemajemukan agama, tetapi semua itu dijadikan satu, dipadu satu, mencerminkan bangsa Indonesia dalam Pancasila. Jadi itulah sebagai dasar kita, oh Indonesia itu walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Melia sudah melengkapi jawaban dari Sri Rezeki tadi. Ya, jadi kalau Ananda mendengar kata-kata Pancasila sebagai identitas, ya sebagai identitas, kita punya KTP. Ananda sudah punya KTP? Sudah punya KTP. Di dalam KTP itu ada beberapa informasi mengenai diri kita, ya mengenai diri kita. Ya, namanya, alamatnya, tanggal lahirnya, ya, kemudian apalagi biasa dalam KTP statusnya, ya, menikah atau tidak menikah. Nah, itu semua disebutkan identitas diri kita dalam sebuah kartu kecil. Nah, Pancasila itu dia identitas bangsa kita. Kalau KTP itu adalah identitas pribadi kita, ya, si Meli ini identitasnya, si Sri ini identitasnya, si Abimanyu ini identitasnya, agamanya, statusnya, ya, tanggal lahirnya. Bangsa kita itu juga harus punya sebuah identitas. Sehingga ketika bangsa kita itu berhadapan dengan bangsa lain, orang kenal dia dengan diri kita. Orang kenal dengan bangsa kita. Ketika Pak Jokowi itu dia melakukan kunjungan luar negeri, ya, Pak Jokowi itu sedang memperlihatkan identitas bangsa. Dia mewakili identitas bangsa. Dan apa yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi ketika dia membawa identitas bangsa, dia membawa Pancasila. Dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang Pancasilais. Dia tidak mungkin menunjukkan sebagai seorang presiden yang sekuler. Dia tidak mungkin menunjukkan sebagai presiden yang komunis. Dia tidak mungkin menunjukkan sebagai seorang presiden yang otoriter, gitu kan. Dia tidak mungkin menunjukkan sebagai seorang presiden yang fasisme. Tapi dia menunjukkan identitas dirinya sebagai orang yang Pancasilais. Karena dia sudah mewakili bangsanya, bahwa bangsa kita punya identitas yang namanya Pancasila. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak tahu apa itu Pancasila, maka ketika kita berkunjung ke negara manapun, orang nggak akan kenal. Ya, ini kok agak aneh ya karakternya ya. Kok ini agak beda ya, kok sama dengan saya. Nah, bahwa Pancasila itu juga jadi identitas kita kemanapun kita pergi. Kalau Ananda nanti sudah selesai S1, lalu lanjut S2, maka ketika Ananda lanjut S2-nya ke negara yang lain, bawa itu identitas bangsa kita Pancasila. Ya, nah, bagaimana sih menunjukkan identitas kita sebagai orang yang Pancasilais? Nah, mari kita lihat satu demi satu. Ya, urutan dari sila Pancasila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Identitas pertama yang ditunjukkan oleh bangsa kita kemanapun dia pergi, ya kemanapun dia melalang buana adalah bahwa dia adalah orang yang religius. Sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadi identitas kita yang utama, yang pertama, dan yang tertinggi hierarkinya. Kita adalah sebuah bangsa yang religius. Agama kita ya mengakui ada 6 agama resmi, agama Islam, agama Kristen ya, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu.
maka kemanapun kita pergi, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang yakin dengan adanya Tuhan. Kenapa kita perlu yakin dengan adanya Tuhan? Karena kita memiliki sebuah kepercayaan ya atau keyakinan bahwa orang yang bertuhan, orang yang percaya dengan adanya Tuhan, maka dia akan menebarkan kebaikan kepada siapa saja. Karena dia percaya dengan Tuhan. Dia percaya dengan adanya hari akhir. Dia percaya pada hari pembalasan. Dia percaya bahwa segala tindak tanduknya itu diamati, diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Bahkan dalam agama Islam dinyatakan bahwa di bahu kiri dan kanan kita ini ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Itu orang yang beragama. Orang yang beragama, dia tidak akan semena-mena kepada orang lain, dia tidak akan sesuka hatinya bersikap dan bertingkah laku, karena apa? Ada Tuhan yang mengawasi saya. Kalau saya berbuat baik pada hari ini, maka Tuhan membalasnya nanti di surga. Kalau saya berbuat jahat pada hari ini, maka Tuhan membalasnya di neraka. Orang Indonesia punya identitas yang seperti itu. Kalaulah seandainya ada orang Indonesia yang ateis, yang tidak percaya dengan Tuhan, ya, atau tidak mengakui agama, maka dia tidak menunjukkan sebuah identitas bangsa Indonesia. Dia sedang menunjukkan identitas bangsa yang lain. Silakan saja pindah ke negara yang lain. Karena identitas kita yang pertama adalah kita adalah sebuah bangsa yang religius, bangsa yang percaya dengan Tuhan. Nah, kenapa sih ini kita perlu ingatkan terus-menerus kepada generasi muda kita, ya? Karena religius itu sudah menjadi sebuah sebuah mentalitas yang dimiliki bangsa sebelum bangsa ini lahir. Ya, kalau kita lihat lagi sejarah, ya, bagaimana kerajaan Kutai, bagaimana kerajaan Sriwijaya, bagaimana kerajaan Majapahit, bagaimana kerajaan Mataram dan kerajaan yang lainnya, semuanya menunjukkan bahwa mereka percaya dengan Tuhan. Ya, mereka percaya bahwa akan ada hari akhir. Nah, identitas agama ini mungkin saja akan berbeda dengan bangsa yang lain. Pergi Anda ke Rusia, nanti bertemu dengan ideologi komunisme, pergi ke Vietnam, ideologi komunisme, pergi ke Kamboja, ideologi komunisme, misalnya. Mereka, atau ke Cina, ya, mereka menyatakan bahwa agama itu hanyalah candu, misalnya. Agama itu hanyalah cara orang untuk melepaskan diri dari sebuah masalah. Ya, oleh karenanya sebaiknya tidak beragama. Nah, itu kan prinsip orang yang ateis. Dan itu bukan identitas kita. Itu dia. Ya, jadi Pancasila adalah identitas kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, kita ingat bahwa kita punya Tuhan. Apapun agama Anda. Ya, karena ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Ya, itu identitas pertama. Identitas yang kedua adalah yang membedakan kita dengan bangsa yang lain, bahwa kita percaya bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bahwa kita ini ya sebagai manusia adalah makhluk pribadi, adalah makhluk sosial, juga makhluk Tuhan. Ya, kita harus menunjukkan sebagai seorang manusia yang adil dan juga manusia yang beradab. Apa artinya adil? Ya, adil itu artinya adalah adil bagi diri sendiri, adil bagi orang lain, adil bagi anggota masyarakat, adil bagi lingkungan, dan adil bagi Tuhan. Itu identitas kita itu. Kita tidak memberikan definisi adil itu adalah sama rata. Kita tidak memberikan identitas adil itu adalah pembagian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tidak. Adil menurut bangsa Indonesia itu dikaitkan dengan sila pertamanya tadi. Ya, ketika Anda mengambil sebuah keputusan, maka ciri orang Indonesia adalah dia akan berpikir, dia akan mempertimbangkan apakah keputusan yang diambilnya itu adil bagi dirinya, adil bagi orang lain, adil bagi masyarakat, adil bagi negara, adil bagi lingkungan, dan adil bagi Tuhan. Bayangkan pertimbangan adil versi orang Indonesia. Dan itu adalah identitas kita yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Beda adil versi orang Amerika, adil versi orang Rusia, adil versi orang Belanda, adil versi orang Jepang. Beda dengan kita. Itu sebabnya disebut sebagai Pancasila sebagai identitas bangsa.
Bayangkan kalau kita tidak pernah belajar Pancasila. Tentulah tidak identitas Pancasila itu yang kita bawa. Tentu tidak identitas Pancasila itu yang kita tunjukkan kepada orang lain ketika kita berinteraksi. Ya, ini orang Indonesia ya? Iya, agamanya, oh saya ateis gitu. Memang ada ya orang Indonesia ateis. Dia tidak sedang menunjukkan sebuah identitas bangsa. Ya, dia sudah sudah melakukan apa tuh? Kalau orang Indonesia ada yang ateis, tidak percaya dengan Tuhan, apa artinya itu? Jadi sudah mengkhianati bangsa. Ya, dia sudah tidak layak lagi disebut sebagai orang Indonesia karena tidak menjadikan Pancasila sebagai identitas dirinya. Ya, jadi sumber identitas bangsa kita ini adalah yang pertama adalah nilai-nilai agama, ya. Tadi sudah disebutkan oleh Meli sama siapa Sri tadi ya. Ada nilai-nilai agama yang menunjukkan identitas kita. Yang kedua ada nilai-nilai budaya, ya, nilai-nilai budaya, ya. Misalnya falsafah Minangkabau itu apa falsafahnya? Adat basandi syara basandi kitabullah. Adat basandi kepada syara. Bayangkan orang Minangkabau falsafahnya. Ya, dia punya adat, ya, dia punya norma sosial, dia punya budaya, tapi budayanya itu dia sandarkan kepada nilai-nilai agama. Artinya orang Indonesia, orang Minangkabau, dia sangat Pancasila. Jadi kalau ada pernyataan ya atau komentar dari politisi yang menyatakan orang Minangkabau anti Pancasila, salah besar. Falsafahnya saja sudah menunjukkan sila kedua dan sila pertama. Falsafah hidupnya. Adat basandi syara basandi kitabullah. Ya, itu adalah identitas orang Minangkabau yang sesuai dengan Pancasila. Dan kalau kita nanti berkunjung ke berbagai wilayah-wilayah di Indonesia yang lainnya, pergilah ke Aceh, pergilah ke Sumatera Utara, pergilah ke Lampung, pergilah ke Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Di sana mereka juga memiliki falsafah-falsafah yang menunjukkan bahwa mereka adalah Pancasila. Namanya tidak Pancasila, tapi mereka punya istilah dari budaya mereka masing-masing yang menunjukkan mereka percaya kepada Tuhan dan mereka mengedepankan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu identitas kita yang kedua. Identitas kita yang ketiga adalah kita ini ya punya sebuah semangat persatuan. Kemarin ikut demo nggak kemarin? Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak ikut? Kenapa nggak ikut? Tidak, Bu. Kenapa nggak ikut? Jauh, Bu. Jauh, apanya jauh? Siapa yang ikut? Tunjuk tangan. Upahnya jauh. Yang ikut demo Undang-Undang Cipta Kerja ke DPRD kemarin siapa? Ananda harus ikut itu kalau ada demo. Kalau nggak terasa persatuan Indonesianya. Ya, Ibu itu meneteskan air mata, Ibu itu. Melihat mahasiswa dari Aceh, mahasiswa dari Sumatera Utara, mahasiswa dari Sumatera Barat, mereka dari Jakarta, ya, dari Jawa, dari Kalimantan, semuanya seolah-olah diorganisir untuk membela sebuah kepentingan. Mereka seolah-olah dikomandoi ya oleh sebuah kekuatan besar. Entah bagaimana caranya antar mahasiswa-mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia ini pada waktu yang bersamaan ya dengan gerakan yang sama ya dengan memakai jaket alma mater masing-masing mereka bergerak ya pada pemerintah untuk protes pada pemerintah. Itu artinya bagi saya adalah bahwa semangat persatuan itu tetap ada dalam generasi muda. Ya nggak usah lah kita hitung anarkis-anarkisnya itu ya, yang lempar-lempar, yang bakar-bakar, itu kan sisi hitam ya dari sebuah demonstrasi itu, bahwa ada nanti oknum-oknum yang akan merusak ya nilai-nilai idealisme mahasiswa. Tapi yang bagi saya poin pentingnya dari sebuah demonstrasi yang ada di berbagai wilayah Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa itu menunjukkan kita bersatu. Ya, kalau ada mahasiswa di Aceh itu yang bergerak, maka yang di Sumatera Barat juga ikut bergerak. Yang ada di Lampung juga bergerak, yang ada di Jawa bergerak, Sulawesi bergerak, Kalimantan bergerak, semuanya bergerak. Jadi headline kemarin itu, demonstrasi mahasiswa Undang-Undang Cipta Kerja. Itu nggak disuruh mahasiswanya. Kenapa bisa bersatu seperti itu? Itulah identitas kita.
identitas kita itu memang kita merasa senasus penanggungan. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu ada sebuah panggilan kita untuk menyatukan kekuatan ya, tanpa dibayar ya, tanpa diminta, tanpa disuruh gitu ya. Tapi ada sebuah panggilan hati dari orang-orang Indonesia yang diwakili oleh mahasiswa untuk bersatu untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Itu luar biasa. Ya, itu bukti bahwa kita masih mengedepankan persatuan ya yang diwakili oleh mahasiswa. Itu identitas kita itu seperti itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang ayo kita usung Sumatera Barat menjadi sebuah negara tersendiri ya, atau di Papua kemarin itu ada gerakan Papua Merdeka. Nah, itu sudah tidak lagi Pancasilais sebenarnya. Mereka sudah keluar dari identitas bangsa, yakni kita harus bersatu. Ya. Dan kenapa masih muncul persatuan pada hari ini? Mari kita lihat lagi arus ke belakang tadi, arus sejarah kita. Ya, ada sebuah semangat ya, kalau dalam bahasa Latinnya itu nobis oblis ya, rasa senasib sepenanggungan. Ya, ada rasa senasib sepenanggungan. Dan itu yang memunculkan para pendiri negara kita ya pada tahun 1908, 1928, 1945, ya 1966, 78, 98, 2015, 2020 ada sebuah perasaan senasib penanggungan. Itulah yang menggerakkan ya bangsa ini untuk tetap mempertahankan persatuan. Oke, saya sampai sila ketiga saja ya. Nanti kalau lebih panjang waktunya kita bahas sila keempat dan sila kelima. Tapi yang jelas Pancasila itu adalah identitas kita. Ya, Pancasila itu adalah sesuatu yang harus kita tunjukkan ketika kita berhadapan dengan bangsa yang lain. Ya, jangan pernah kita tinggalkan Pancasila. Ya, bahwa saya adalah orang yang religius, bahwa saya adalah orang yang berperi kemanusiaan adil dan beradab, bahwa saya mencintai bangsa Indonesia, kemudian saya mengedepankan musyawarah, dan tujuan akhir bangsa kita adalah bagaimana kita menciptakan sebuah keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu identitas kita. Oke. Oke ya, sekarang Ibu lanjut pertanyaan yang berikutnya ya. Ini hari sudah menunjukkan pukul 9 ya. Satu lagi pertanyaan ya. Apakah ya yang menjadi sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik dari Pancasila? Silakan pertanyaan terakhir. Yang lain lagi ya, kalau yang sudah tahan diri dulu, kita kasih kesempatan kawan yang lain yang belum menyampaikan gagasan. Silakan. Apakah yang dimaksud sumber historis Pancasila, sumber sosiologis Pancasila, dan sumber politik Pancasila? Yuk, buka lagi bukunya. Kalau nggak bisa jawab, buka bukunya. Kan nggak saya larang buka buku. Lihat aja, baca saja. Kalau nggak dapat nilai nih. Kelompok 2 nih paling sedikit baru 6 orang yang saya catat nilainya. Minggu depan ada kelompok 3 lagi, nggak ada kesempatan Anda. Ayo, silakan. Jawab aja. Nggak ada ibu marahin kok kalau salah itu. Sumber historis itu apa artinya? Sumber sosiologis itu apa? Sumber politik itu apa? Coba cari dalam buku itu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sumber sosiologis diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya mengkaji berbagai latar belakang, komposisi, dan pola kehidupan sosial kelompok dan kelompok masyarakat, serta penelitian tentang isu-isu sosial, perubahan dan reformasi masyarakat. Sedangkan sumber politik pendidikan Pancasila
fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia menjadi satu materi menarik dalam pendidikan. Dikarenakan pola pikir masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik dilaksanakan berdasarkan 5 sila. Pola pikir untuk membangun kehidupan politik yang murni dan absolut dilaksanakan semua masyarakat Indonesia harus sesuai dengan 5 sila, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan adab, persatuan Indonesia, masyarakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam konsultasi atau representasi dan dengan penuh mengendalikan keadilan sosial. Itu saja, Bu. Silakan ada yang ingin melengkapi jawaban dari Silvi. Yuk. Ada yang lain? Ayo, silakan. Jelaskan apa itu sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik Pancasila. Oke, cuma Silvi aja tadi yang jawab. Oke, baik. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Silvi tadi ya. Dan Ibu juga sudah singgung sebenarnya ya ketika Ibu membahas mengenai identitas tadi itu Ibu sudah singgung juga. Apa sih yang dimaksud dengan sumber historis ya? Namanya saja historis, sejarah. Ya, apa yang menjadi pedoman ya dari Pancasila ini kalau kita lihat aspek sejarahnya? Ya, maka kita tidak bisa lepas ya dari sejarah bangsa ini seperti apa. Ya, lalu kita kaitkanlah dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, maka sejarah bangsa kita ini itu diklaim oleh bangsa Indonesia sejak zaman Kerajaan Kutai ya pada tahun 400 sebelum Masehi itu. Ya, apa yang terjadi pada masyarakat Kutai ya, yang pertama adalah mereka bangsa yang religius. Apa bukti mereka sebagai bangsa yang religius ya? Kalau Ananda baca bukunya Pendidikan Pancasila yang dikarang oleh Kailan itu, dia menjelaskan betul ya bahwa di tahun 400 sebelum Masehi itu masyarakatnya sudah sangat menghargai para Brahmana, dan Brahmana adalah para ulama. Apa yang bukti bahwa mereka menghargai para Brahmana? Ya, Raja Kutai pada waktu itu mereka memberikan semacam hadiah ya, penghargaan berupa uang, berupa harta benda yang bisa dipergunakan oleh para Brahmana untuk bisa mengembangkan ajaran agama Hindu pada waktu itu. Itu bukti historis ya, yang menunjukkan bahwa bangsa kita adalah sebuah bangsa yang religius, yang pertama. Ya, pindah lagi kita nanti ke Kerajaan Sriwijaya. Apakah Anda tahu pada zaman Kerajaan Sriwijaya ya tahun 1300 sebelum Masehi itu ya, bahwa mereka sudah mengenal yang namanya sistem koperasi. Koperasi sudah mereka kenal di zaman Sriwijaya. Jadi para petani-petani yang memiliki hasil ladang ya atau hasil penangkapan ikan ya, mereka menjualnya kepada sebuah lembaga, lalu lembaga itu nanti mendistribusikannya ke tempat-tempat yang lain. Jadi di situ ada sistem koperasi yang sudah mereka terapkan. Dan sistem koperasi ini sangat sesuai dengan sila Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau dia mencerminkan sebuah nilai-nilai keadilan sosial, maka yang terpenting dari nilai-nilai tersebut adalah adanya pemberian kesempatan yang sama pada setiap orang untuk bisa berusaha. Dan pemberian kesempatan yang sama untuk setiap orang berusaha itu sudah dipraktekkan sejak zaman Sriwijaya.
Ya, jadi setiap sila-sila Pancasila itu sudah ada historisnya. Dia tidak diciptakan oleh Soekarno, dia tidak diciptakan oleh Supomo, dia tidak diciptakan oleh Muhammad Yamin, ya orang yang pada waktu sidang BPUPKI itu menyampaikan isi sila Pancasila. Tapi yang dia rujuk itu adalah historis bangsa kita ke belakang tadi itu, di berbagai zaman sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan. Ya, itu yang pertama, sumber historis. Ya, nah, para pendiri bangsa kita lalu melakukan yang namanya refleksi filosofis. Ya, direnungkan kembali apa sih yang menjadi historis kita sebenarnya, ya, yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, yang sudah dipraktekkan begitu lama, dan yang menjadi keyakinan bagi bangsa kita, ya ternyata itu tadi, ya, religius, ya, kemudian kemanusiaan adil yang beradab, kemudian mereka bersatu, ya. Nah, bersatu ini historisnya adalah pada kerajaan Majapahit. Ya, Anda tahu Pati Gajah Mada adalah seorang panglima perang pada waktu di kerajaan zaman Majapahit, di mana dia berusaha menyatukan seluruh kerajaan dalam sebuah kerajaan yang nasional sifatnya. Artinya keinginan untuk mempersatukan bangsa ini di bawah satu kerajaan yang besar itu sudah pernah diungkapkan ya oleh Pati Gajah Mada. Ya, kalau musyawarah misalnya ya orang sudah biasa bermusyawarah ya dalam mengambil keputusan. Orang berpolitik juga mengedepankan musyawarah. Ya, dan yang terakhir tadi keadilan sosial sudah Ibu singgung. Jadi para pendiri bangsa kita itu dia melakukan yang namanya refleksi kritis dan refleksi filosofis terhadap historis bangsa kita. Oleh sebab itu, ya Pancasila ini memiliki sumber historis, ya. Memiliki sumber-sumber yang menginspirasi para pendiri bangsa kita, ya, untuk bisa dijadikan sebagai ideologi bangsa kita, yakni Pancasila. Jadi dia bukan buatan Soekarno, dia bukan hasil renungan Supomo atau Muhammad Yamin yang kelima sila Pancasila itu. Dia belajar dari sejarah. Ya, apa yang dilaksanakan, apa yang diyakini, apa yang diturunkan secara terus-menerus oleh bangsa ini dari masa ke masa. Itulah yang akhirnya ditarik, ya. Itulah bentuk kecerdasan mereka, itulah karya besar mereka, sehingga nanti lahirlah ideologi Pancasila pada hari ini. Itu sumber historis. Nah, sumber yang berikutnya adalah sumber sosiologis, ya, namanya saja sosiologis. Itu artinya adalah interaksi antar masyarakat. Maka Soekarno, ya, Supomo dan Muhammad Yamin itu juga melakukan refleksi filosofis dan refleksi kritis terhadap kondisi sosiologis bangsa kita dari masa ke masa. Ya, tentu di zaman dahulu dan zaman dia yang pada waktu itu. Ternyata bangsa kita ini dia suka gotong royong. Ya, kalau dalam buku teks itu disebutkan sebagai gotong royong adalah ciri dari sosiologis bangsa kita. Masih ada gotong royong di tempat saudara? Masih ada. Ya, itu sejak zaman dahulu sudah dipraktekkan. Ya, pada bapak-bapak pada hari Minggu besok kita akan membersihkan halaman masjid. Ya, oleh karenanya harap berkumpul pada pukul 8. Harap dibawa alat-alat perlengkapan kebersihan. Itu kalau nggak ada COVID masih berlangsung tuh di tempat saya. Itu di Amerika nggak ada yang begitu. Di Rusia sana, di Belanda, misalnya ke Jepang, ya disuruh gotong royong hari Minggu pukul 8, bawa cangkul, bawa sekop, bawa apa. Nggak ada itu di negara yang lain. Hanya Indonesia ya yang senang bergotong royong. Mahasiswa juga senang gotong royong nggak? Mahasiswa. Kalau bikin tugas gotong royong nggak? Anak saya SMA tuh kayaknya sih setiap soal UH gotong royong dia tunjukkan itu. Tolong dong di-share linknya. Ada yang akan men-share link mata pelajaran sejarah, men-share mata pelajaran matematika, itu ada itu yang saling share. Kok bisa sih saling share pelajaran? Ya kami kan punya prinsip gotong royong, Umi katanya. Ya, jadi gotong royong itu seperti sudah menjadi darah daging kita ya untuk bisa membantu mengerjakan sebuah pekerjaan secara bersama-sama. Itu namanya sumber sosiologis, ya. Sumber di mana kita masih praktekkan pada hari dan kita senang melakukannya. Senang kita gotong royong itu. Ya, bahkan kalau di kampung-kampung itu kalau pada barale masih ada gotong royong kan? Datanglah barale, menyumbanglah, ko santan, ko apo gitu kan, gotong royong. Masih dipraktekkan karena itu adalah identitas kita.
ya, dan menjadi ciri khas sosiologis bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga adalah sumber politik ya, karena politik ini dasarnya adalah sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah cara kita berpolitik. Indonesia itu sebenarnya cara berpolitiknya adalah dengan musyawarah. Nah, ini yang sudah mulai luntur ini. Ya, makanya kita sering lihat anggota dewan itu berkelahi, anggota dewan itu dia saling cakar-mencakar ya, lempar-lempar, asbak gitu kan. Karena ada sebuah filosofis bangsa kita, Pancasila, yakni sila keempat yang sudah mulai pudar dalam kehidupan politik. Padahal sesungguhnya ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bayangkan, yang memimpin bangsa ini adalah sebuah hikmah. Bukan orang, bukan Jokowi, bukan ketua DPRD, yang memimpin adalah hikmah. Siapakah hikmah itu? Siapakah yang dimaksud dengan hikmah? Apa itu hikmah? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Siapa hikmah? Tahu Ananda arti hikmah? Ya? Kalau ada kena musibah ya semoga ini ada hikmahnya. Nah, apa itu artinya hikmah itu? Manfaatnya, Bu. Ya, manfaat. Lebih dari manfaat, lebih tinggi dari manfaat. Hikmah itu lebih tinggi dari manfaat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Apa itu hikmah? Nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik. Jadi kalau dia baik, ya ada nilai-nilai baiknya itu kita bisa mengambil hikmah. Pelajaran yang baik dari sebuah peristiwa. Jadi itu yang memimpin kita. Yang memimpin kita bukan personal, yang memimpin kita bukan kehendak penguasa. Yang memimpin kita adalah nilai-nilai yang baik tadi, kebaikan bersama. Itu menjadi pemimpin kita. Jadi kalau Jokowi itu dia memiliki hikmah, dia memiliki kebijaksanaan, kita ikuti dia. Karena sesuai dengan sila keempat. Tapi kalau Jokowi itu dia sudah jauh dari hikmah, jauh dari nilai kebaikan, jauh dari kebijaksanaan, maka dia sudah tidak Pancasila. Ya, karena politik kita ini diatur dengan sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah satu, kebijaksanaan satu. Bayangkan hebatnya pendiri negara kita merumuskan politik negara kita. Di situ ada kata-kata hikmah, di situ ada kata-kata kebijaksanaan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan adalah kata-kata musyawarah dan perwakilan. Ya, karena kita sebagai sebuah bangsa yang besar, otomatis kita harus menggunakan sistem perwakilan ya. Kita pilihlah, kita cobloslah perwakilan-perwakilan kita di DPRD itu nanti tanggal 9 Desember. Ya, karena itu adalah politik negara kita. Cuma kadang-kadang kita sukar ya melihat hikmah dalam politik kita. Kita sukar melihat kebijaksanaan dalam politik kita. Ya, oleh karenanya itu terus didengungkan ya dalam mata kuliah pendidikan Pancasila, agar ketika Ananda nanti menjadi seorang politisi, jangan lupa yang memimpin kita itu adalah hikmah. Hikmah artinya adalah nilai-nilai kebaikan bersama, ditambah dengan kebijaksanaan, ditambah lagi dengan musyawarah. Ya, oke, itu adalah sumber politik dari Pancasila. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang kurang jelas dari diskusi kita? Semua jelas? Bisa diambil pelajarannya, bisa diambil manfaatnya pada malam hari ini? Bisa, Bu. Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:15 ya. Dan seluruh pertanyaan juga sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih ya atas Ananda yang berpartisipasi ya. Yang pertama tadi ada Abiyu Arkan, ada Nia Sagita, ada Melinia, ada lupa Ibu, Maulia, ada Nada, ada Sri Rezeki, ada Silvi Amalia Zikra. Ya, oke. Terima kasih atas partisipasi Ananda. Ananda adalah generasi yang luar biasa. Tetap berjiwa Pancasila. Insya Allah lagi kita bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat istirahat Ananda. Ibu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.